Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Mari kita sama-sama memulai majelis kita ini dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk beribadah kepadanya hanya ikhlas karenanya, dan agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita segala keberkahan, barakah ilmu ulama kita pada kita, dan mudah-mudahan kita mau melimpahkan keberkahan ini kepada murid-murid kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufiknya kepada kita dalam menjalankan kehidupan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang-orang yang sholihin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli salih hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-7 dari bab al-yaqin, Yakin dan tawakal. bab yakin dan tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u As-sabi'u an Abi Amara an Abi Amara al-Bara' bin Azib al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhuma qala 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 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fulan ya fulan idza awaita ila firashika idza awaita ila firashika faqul faqul Allahumma aslamtu nafsi ilayka Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhiya ilayka wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilayka wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilayka wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilayka rabbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka la malja'a wa la manja minka illa ilayka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa innaka in mitta mitta min laylatika min laylatika mitta 'ala al-fitra mitta 'ala al-fitra wa in asbahta wa in asbahta asabta khairan asabta khairan muttafaqun 'alayh muttafaqun alaih wa fi riwayatin wa fi riwayatin sahihaini fi sahihaini 'an al-Bara' qala عن البراء قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع ثم اضطجع على شقك الأيمن على شقك الأيمن وقل وقل وذكر نحوه وذكر نحوه ثم قال واجعلهن آخر ما تقول آخر ما تقول. Abu Umarah al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai fulan, apabila engkau akan tidur maka bacalah bacaan tadi yang terjemahnya kurang lebihnya, ya Allah, saya menyerahkan diriku kepadamu, saya menghadapkan wajahku ke hadiratmu, saya menyerahkan segala urusanku kepadamu, saya menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharapkan akan pahalamu dan takut akan siksamu. Tiada tempat sembunyi dan tiada pula tempat berlindung darimu kecuali kepadamu. Saya percaya dengan sepenuh hati terhadap engkau, terhadap kitab yang engkau turunkan, serta kepada nabi yang engkau utus. Maka jika kamu mati pada malam harinya, kamu mati dalam keadaan fitrah. Adapun jika engkau masih tetap hidup hingga sampai pagi harinya, engkau akan berada dalam kebaikan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari 247, Muslim 2710. Disebutkan pula dalam dua kitab sahih Al-Bukhari wa Muslim,
Al-Bara' berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, jikalau engkau akan tidur maka berwudulah terlebih dahulu sebagaimana kamu berwudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah di atas lambung kananmu. Kemudian ucapkanlah lantas yang menyebutkan seperti bacaan yang ada di hadis sebelumnya. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadikanlah doa tersebut sebagai akhir dari apa yang kamu ucapkan. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu ini sudah ada sebagian cerita beliau lah. Itu Ka'ab lah. Al-Bara' bin Azib ini abahnya sahabat, nama istrinya sahabat. Nah, jadi waktu perang Badar beliau ditolak karena masih kecil. Jadi beliau bisa ikut bersama Rasulullah pada perang Uhud dan seterusnya. Beliau meriwayatkan hadis banyak, termasuk kurang lebih kalau Imam Ibn Alan menyatakan di sini kurang lebih 305 hadis. Beliau meriwayatkannya, dan Al-Bukhari 15 hadis, sedangkan Muslim meriwayatkan 6 hadis. Beliau wafat pada zaman Mus'ab bin Zubair di Kufah. Nah, beliau ini di riwayat yang pertama ibhamkan itu ya fulan. Fulan itu kata ibham. Apa arti ibham? Samar. Nah, bila lakin fulan bin fulan, bila begini fulanah binti fulan. Nah, jadi bilanya fulan itu lain ngaran orang lain. Nah, kalau yang mencari isi adakah pengarang fulan gitu. Jadi fulan itu artinya nama samar. Kalau kita pada jenisnya nonem lah. Anu si Anu ya. Ada kalau mengiau seseorang yang tidak tahu orangnya ngarannya. oh iya Kalau di Arab itu Muhammad atau Haji apakah? Jadi beliau menceritakan kepada kita pakai kata ya fulan, tapi riwayatnya di bawah itu beliau memastikan Nabi itu berbicara dengan beliau. Jadi ya Rasulullah. Jadi itu beliau berkata, qala li Rasulullah. Jadi pasti sudahlah yang fulan ini adalah beliau. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Bila kamu, tapi di riwayat yang kedua di Sahihain itu lebih diperinci. Artinya bila mau tidur, hendaklah kita berwudu. Berwudu seolah-olah kita mau melaksanakan sholat. Wudu akalis sholat. Artinya ini menghilangkan makna yang lain, karena arti wudu itu tuh kalau kada ditambah dengan wudu akalis sholat, maka makna wudu itu artinya berbasuh. Jadi kalau misalnya ada hadis faida akalta fatawaddo, itu jangan dipahami bila kamu makan hendaklah kamu berwudu. Itu jangan dipahami hendak makan wudu dulu baru makan. Yang lain itu makna wudu di sini mencuci tangan. Nah, jadi supaya kada dipahami wudu maksudnya di sini wudu itu cuci muka atau cuci tangan, cuci kaki sebelum tidur, maka Nabi nyuruh wudunya lis sholat, wudunya sembahyang. Nah, jadi kita sebelum tidur kita berwudu untuk sholat. Lalu kita berapa? Menyamping sebelah kanan, menyamping ke sebelah kanan, ke samping kanan kita. Biar ahli kesehatan, bila samping kanan itu lambung di atas, hati di bawah. Jadi lambung kita tuh kada barat. Tapi kalau kita samping kiri, ini sebelah kanan kita ini hati itu berat. Nah, kalau jadi atas lambung tuh lebih susahnya mencerna. Padahal masa kita tidur tuh pencernaan yang bagus. Nah, itu sunahnya karena kajian yang ternyata secara ilmiah pun bagus. Nah, lalu hendaklah kita berucap Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berserah diri kepada Engkau. Wajjahtu wajhiya ilaika.
dan aku menghadap dengan wajahku kepada engkau. Jadi kata Ibnu A'lan ini itmam. Itmam itu artinya mubalaghah. Jadi kita ketika berdoa, ketika kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita itu memperbanyak puji-pujian. Ya Allah, aku berserah diri kepada Engkau. Aku menghadap hadirat Engkau. Nah itu. Wajhiya ilaika. Ya padahal kalau aku berserah diri kepada Engkau udah masuk kan ya kalau. Nah tapi kita mendetailkan lagi. Nah dalam bahasa Arab, dalam bahasa balaghah, kalau disebutkan al-kul dulu keseluruhan, lalu menyebutkan secara bagian, maka bagian itu memiliki makna lebih baik lagi, lebih mendalam lagi. Artinya ya Allah, kadang-kadang kita tuh menghadap orang ya Allah, menghadap baik, gagal pikiran lain atau muha berpaling. Lalu ditegaskan wajahku pun aku berhadap kepada Engkau. Menunjukkan apa? Menunjukkan keseriusan kita, menunjukkan benar-benar kita ini besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahtu wajhiya ilaika. Lalu apa? Wa fawwadtu amriya ilaika. Dan aku serahkan seluruh urusanku. Karena kadang-kala kita sebagai manusia, jasadnya ada, pikirannya lain. Maka ya Allah, yang segala aku pikirkan juga serahkan juga. Baik. Nah, kita ini Nabi melajari doa itu luar biasa. Ada gampang-gampang. Basarah diri, menghadap wajah ke wajah dari Allah, basarah segala urusan. Wa alja'tu dhahriya ilaika, dan aku sandarkan atau larikan. Ilja itu melarikan punggungku kepada Engkau. Ini bahasa tekstualnya lah. Apa maknanya punggung? Ini anak punggung keluarga, apa maksudnya? Tumpuan. Jadi belakang kita ini menggambarkan tentang tumpuan. Berarti jika ibarat perang tuh benteng terakhir. Jadi benteng terakhir yang paling kita harapkan, yang paling kita bertahan, itu pun kita serahkan kepada Allah. Ya maknanya. Raghbatan wa rahbatan. Raghbah apa raghbah? Ingin. Sekaligus ada rasa takut. Kita ini mungkin perlulah sekali-sekali itu kita coba kita programkan etika bersama. Kita coba coba dulu lah. Kita pilihnya bagus, kita rasa kita seluruhnya. Aku merasakan kalau kegiatan etika ini khususnya di jam terakhir malam gitu, di jam subuhan di 5:30, 4 lah. Sedang kita bangunan atau dulu persiapan jam 4 kita mulai zikir malam, hajat ada panjang-panjang 2 rakaat aja, tapi setelah itu kita zikir hasan. Nah ini doa yang kita baca itu terasa benar. Malam ini kita cobain dahulu tuh. Nah, sudah mengantuk, mati lampu, anak gurit baca. Bau bodoh baca. Kita sudah paham ya artinya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Wajhiya ilaika. Wa fawwadtu amriya ilaika. Wa alja'tu dhahriya ilaika. Raghabatan wa rahbatan ilaika. Kalau raghbah, banyak di antara kita ini kalau berdoa itu ada harapan. Ya, bila hendak minta sesuatu, hanya berdoa. Mungkin ketika hendak akan mendapatkan, mungkin hanya berdoa. Ya. Tapi jarang di antara kita itu rahbah, takutan berdoa. Ketika takut baru berdoa itu jarang. Jadi kan musibahnya. Ya Allah. Nah itu yang kisah sinetron. Ya, sudah musibah banget. Ya Allah. Ya karena musibah. Coba kalau kadang-kadang musibah adalah hati kita rahbah. Jawabannya
bisa ada muncul sendirinya, bukan ada musibah tiba-tiba muncul sendirinya, karena ada bisikan syaitan. Bah nyawane ina iya menangis-nangis berdoa mohon Allah Ta'ala bahari hanya aja dari bawah maksiat. Lalu akibatnya enggan minta. Aku pernah kaget di Arafah, orang ramai-ramainya berdoa, wukuf di Arafah itu lagi asik-asik betul-betul semua. Betul lah ini apa kami? Pikiranku menyembah kami nih agar lawas karena mbak antri. Jadi lebih baik aku sebelum kurang peruntungannya dulu mengambil. Biasalah kalau kita jadi leader tuh cari-cari kesempatan, jangan sama orang aja. Punya sudah tuntutan aja ke kami kita lalu compiler orang. Jadi karena kita bagian kawan kan, sekalian kawan pembacaan kita buka dulu kami. Nah ini ada jamaah di pus kok. Di luar kan? Marahnya orang tua ngali ditanggur itu. Nah, ini kekanakan yang setelah ngali jual. Jangan orang tua. Gara-gara ditagor kada sembahyang aja kumahan. Apalagi orang tua mungkinnya singgung. Itu nanti kita yang apa sih ini? Bah, kata dalam waktu ini sama orang. Nah, nyau. Saya ini sudah menjelang pensiun. Selama hidup saya, selama saya bekerja, saya ini kan banyak uang lalu kan aku membimbing mau pupuk kali uang zaman Soeharto tuh membuat perusahaan-perusahaan lama ini hambur gitu. Ada bakar ada yang zaman ini pembeli sedikit aku di KPK, BPK, apa-apa kan yang datangan mengawasi dulu bebas nggak mana itu ambil gitu. Makanya kita yang obat-obat nih kecipratan kan, karena kecipratan lagi di imannya maduin. Hanya kawan tuh si Sarah nih mandiin aku di sini dia nakal tim ya. Baru ada kalau takar main itu balik 1 juta biasa balik. Jadi pembuahannya ini karena ada bimbingan agama itu dibawa maksiat. Di Kalimantan gak ada maksiat di Jakarta. Jakarta itu buahnya dari Bontang ke Jakarta tuh kayak orang Hulu Sungai aja. Libur kan minggu aja. Sore Sabtu Jakarta. Malam Senin belikan. Pesawat tuh sampai ngisi pesawat seorang tuh bukan itu. Saking banyaknya jamaahnya. Karena karyawan yang turun itu satu orang. Jadi ketika beliau berkata itu aku paham langsung. Seusia ini tidak pernah ulun minta ampun mendekatkan diri kepada Allah. Akankah Allah ampuni dosa-dosaku? Saya tadi ikut nangis, saya tadi ikut berzikir, saya ikut berdoa dengan doanya Ustaz. Tiba-tiba saya ingat bakalan dosa-dosa ulun itu yang punya Allah Ta'ala. Sekaya apapun aku berdoa beribadah kepada itu. Itu namanya rahmat. Jadi kalau pian-pian mengalami ini rahmat, jangan berhenti, tetap berdoa. Kenapa kita bisa berhenti? Karena kita takut dengan Allah. Bukankah ada guru-guru kita yang pernah memberi nasihat kepada kita, hati-hati nakal, 1 kali sembahyang sama dan yakin nakal 500.000 tahun. Ya lah, takutan kita. Sementara kita ini kada sembahyang bertahun-tahun. Ayo kan coba kan. Ada orang ngaku nggak itu tuh, gurunya nakal tuh baru pakai saja 1 kali sembahyang sama 5.000 tahun. Amun ulun ini 5 tahun kasih sembahyang kan. Berapa ribu tahun, berjuta-juta tahun bisa di neraka. Nah, maka jawaban kita inilah tawakal dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita sebesar apapun, setinggi apapun, sebanyak apapun.
maksiat, gauli apa aja, langgar terus, ini pihak matinya bertobat. Itu kalau pian lakukan itu berarti rahbahnya pian hilang. Kenapa? Karena ada jaminan bagi kita maksiat dulu, karena bila sudah tua umur 40 hanyar tobat, hanyar ampih bagi kadada jaminan. Di Balitung itu ada grup gambus penyanyian, pemimpinnya Habib. Yang lain-lainnya ada Arab, ada orang Banjar, campuran. Begitu Habib ini usia 45, taubatnya jadi penceramah, jadi mubaligh, tinggalkan itu kelompoknya. Kelompok yang tersisa masih ya begambus, mengaji kada bisa, sembahyang kada bisa. Bayangkan diri kita masuk dalam kelompok sini itu deh. Habibnya udah berubah tinggalkan, bertobat seorang kada. Takut kada kita. Kalau kita merasa takut, maka namanya rahbah. Itu namanya apa? Rahbah. Kalau Habib tadi rahbah. Kenapa? Karena Habib itu ujar ulama mereka punya jaminan. Mereka kada bakalan suap khatimah. Dia ada dahulu ada kami itu ujar orang Habib ketika 7 mabok. Ada orang Haji Ridwan tuh anu patung nang Habib. Pak, kira-kira menurut saya segini Habib apa ada? Dia tunggu setelah tunggu matinya aja. Astagfirullahaladzim, mengerong mati lah. Nomor sih. Kenapa kan hanya kayak itu? Karena Habib itu dijamin oleh Allah, mereka tidak akan suah khatimah karena kedatuannya. Nabi Muhammad SAW. Karena ainya, nininya, datunya, kuitannya orang-orang baik semuanya. Maka dia bisa salah tapi kena menjelang wafatnya dia nah, itu rahbah. Hanya Habib itu nyamannya mau beli karena ada hatinya rahbahnya ada. Ada orang-orang yang menggawi maksiat tapi masih pengen aku hendak Islam, aku hendak ujung-ujung baik kena. Karena rahbah. Bila selama di hati kita itu ada rahbah, itu nyaman kembalinya. Makanya dulu agak bingung juga mendengar cerita daripada salah satu masyayikh di Arab Saudi. Seseorang bertobat daripada perzinahan hanya gara-gara sepelacur. Pak, ketika si pelacur ini melepas pakaian dalamnya, terkait batisnya, tahajud lalu pujuk la ilaha illallah. Tobat, ampik, terus menggawe begini lagi, mencari yang halal aja, pada mau lagi berzina. Kenapa? Pian jadi bertobat, jawabannya gampang aja. Si pelacur yang jauhan Allah Ta'ala aja masih ingat la ilaha illallah, masa kok ingat la ilaha illallah. Nah itu rahbah. Jadi kita ini saudara-saudari ada boleh lepas dari dua. Ada rahbah, ada rahbah. Rahbah yang pengen benar khatam Al-Quran, yang pengen benar rok tahajud, yang pengen banyak berzikir. Lalu alhamdulillah kau pian melakukan, kau pian tahajud, kau pian mengkhatamkan Quran, kau pian melakukan kebaikan-kebaikan. Ada kalau rasa puas kerak. Nah ketika muncul rasa puas, maka pakai rahbah. Bila rasa puas itu kada pingin pakai rahbah, dia berhenti beramal, dia berhenti beribadah. Ulun sudah 2 kali tamat dah, apalagi ulun tamat lagi. Tapi kalau dia pakai rahbah, ulun sudah 2 kali tamat khatmah bil ghaib ulang. Alhamdulillah awal 2 kali sudah ulun, tapi muncul rahbah, ketakutan. Jangan-jangan tidak diterima Allah lagi. Jangan-jangan saya ibadah kurban kemarin belum diterima oleh Allah. Jangan-jangan aku puasa bulan Ramadan, 1 bulan Ramadan kemarin belum diterima oleh Allah. Lalu kita ada harapan, Allah kapan Ramadan lagi? Allah mau balik Ramadan, Allah mau balik Ramadan. Ya Allah kapan lagi hari Arafah? Kapan lagi nimba kurban? Itu rahbah.
kebahagiaan yang kita rasakan sekarang ini itu diambil oleh Allah, diberikan oleh Allah sekarang, tapi kita akan dapat lagi. Itu tuh wali-wali Allah, ulama-ulama kita, guru-guru kita, mereka tidak pernah memamerkan kebaikan mereka. Kenapa? Karena takut ada rahmat. Tapi muncul juga. Kenapa muncul? Muncul karena setelah wafatnya beliau-beliau meninggal di sini, hanya tahu gitu, oh subhanallah, Sidin ini orang luar biasa, membantu fakir miskin. Jadi dari doa ini ada memiliki makna yang mendalam. Lalu apa? La malja'a wala manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat untuk berlindung, dan tidak ada juga selamat. Tidak ada keselamatan dan tidak ada tempat untuk perlindungan, tidak ada keselamatan kecuali kepada siapa? Kepadanya. Nah, jadi ini penegasan dari mana tadi rahmatan wa rahmatan. Karena kita meyakini tidak ada sesuatu yang bisa melindungi kita, yang tempat bisa kita berlindung, tidak ada kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita mengikrarkan amantu bi kitabika alladzi anzalta. Aku beriman Al-Qur'an yang aku bacanya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan aku beriman kepada nabi engkau yang engkau utus. Nabi alladzi arsalta. Tetamukah ke Muhammad? Pernahkah ke Madinah? Ada pernah. Tapi kita yakin bahwa itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini aja tanda itulah doanya. Kenapa baca terus? Karena nggak imit tadi kira doanya. Doanya sampai di situ aja. Oke, Nabi alladzi arsalta. Fa innaka, nah penjelasan dari Nabi. Sesungguhnya engkau, jika engkau meninggal dunia, kita diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala, roh kita pada malam itu minta ala fitrah. Kamu masih dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Adalah ciptaan awal manusia. Ketika kita lahir di muka bumi ini, kita pernah ada rasa dengki, rasa iri, rasa apalagi kezaliman, sekedar bersih. Nah, jadi ketika kita baca doa ini, ketika meninggal dunia, maka kita plong, kosong sudah, habis sudah apa segala keburukan-keburukan kita. Tapi kalau kita berumur, wa in asbahta, umur bangun kita. Surah Al-Fatihah. Allati lam tamut fi manamiha fa yastakallatu qada'an al-maut wa rasulullah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi ada orang-orang yang mati saat tidur. Makanya doanya kita baca supaya apa? Supaya ketika saat tidur kita ada fitrah mati. Ada kawan di OGD rumah sakit Bupaten tuh. Jadi di sini saya perhatikan setiap rata-rata orang mati itu jam 3 malam dan jam 3 sore. Nah, jadi gitu ingat lah. Jam 3 malam, tak subuh, rata-rata orang meninggal tuh. Ada Jepang lain, tapi rata-ratanya jam 3 subuh, kawan jam 3 sore, jam zuhur. Kita ingat bila zuhurin siang ya, jangan kadang kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita khawatirnya apa? Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi ada orang yang harus guring, tapi ada lagi yang kada. Maka yang kada itu jar Allah karena wirusul ukhra. Jadi bila kita guring itu sebenarnya kita tuh mati. Tapi mau tersuhur namanya, mati kecil. Mati tapi masih berhina.
Jadi karena bila Allah takdirkan mati sekali hilang bang lah. Kalau Allah menginginkan di bawah umur dihidupkan Allah. Makanya doa kita menguring apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mata. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami. Jadi kita ini setiap hari mati itu. Apalagi orang Banjar guring mati. Kujak, tiga teriak, ada tahu guringnya. Itu kurang hendak panas sudah tahu. Gara-gara pernah sebut aja zaman diri. Balas lanjut. Nah, wa in asbahta khairan. Jadi bila kamu panjangkan umur, diberi lagi umur, maka kita mendapatkan kebaikan. Ini doa luar biasa. Lanjutkan hadis berikutnya. As-saminu an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Umar ibn Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Tamimi radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun radhiyallahu anhu. قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما lah tulisannya thalithuha. Makanya ini tangan aneh. Yang lain kita aneh sama thalithuhuma. Kadang-kadang yang ini kan kalau tekanannya habis ini bujur, di hadis lain baca-baca aneh, nahwunya ditulis objek ke kitab lain memang salah juga kadang-kadang. Iya. Makanya kita harus berubah yang unik itu ketika mengajar di dalam ilmi kata-kata kok udah merubah. Ya hadis Ustaz itu udah merubah. Penjurang udah memang salah itu. Salah ketik tertinggal. Lain hadis orangnya sudah ketik. Silakan. Iya dan ayahnya juga ini semuanya termasuk golongan para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya saya melihat pada hadis kaum musyrikin sedang kita berbilang dua dan orang-orang tersebut tak lintas kepala kita. Lalu saya berkata, ya Rasulullah, andai kata seorang dari mereka itu saat ke bawah dirinya, pasti mereka akan dapat melihat tempat kita ini. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah yang kau sampaikan itu? Ayat Al-Quran bahwa kita ini hanya berdua saja. Allah adalah yang ketiga dari kita ini. Maksudnya senantiasa melindungi tentang orang lain. Hadis ke-8 ini bagian daripada makna tawakal. Lalu Sayyidina Abi Zakaria Imam Nawawi menyebutkan Abu Bakar ini siapa? Kira-kira tidak. Abu Bakar itu abadnya si Bakar ini ya. Jadi siapa? Kira-kira tidak. Ngaran Abdullah bin Utsman. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini tetamu lawan pakaian Nabi di Umrah di Ka'ab. Pakaian berapa tadi? Utsman lah, Amir 1, Umar 2, Ka'ab 3, Sa'ad 4, Taim 5, jadi yang ke-6. Jadi sahabat Nabi ini ternyata ada aja juga nasabnya tetamu lawan Rasulullah SAW. Sama lawan Siti Khadijah ada juga tetamu. Di sana nasabnya itu ternyata ada beberapa tetamu.
Sidin ini Abah Sidin, Muhammad Sidin sahabat bertahan. Sidin Abu Bakar yang laki-laki pertama yang masuk Islam. Abah Sidin itu waktu Fatih Makkah. Abah Sidin ini, si Utsman ini digelar Abu Quhafah. Waktu Nabi hendak perang dengan Hunain, perang Hunain, itu anak 4 Sidin. Umur Sidin sudah 90 tahun. Masih semangat. Tapi ini janggut yang putih semuanya. Anak 4 perang. Jadi jangan Nabi terubah tuh warna janggut putih itu. Lalu dirubah dengan warna kaca. Nah, jadi dari hadis ini boleh merubah warna rambut putih itu dengan apa? Dengan pacar. Itu boleh. Ya. Bagaimana hadis jar Nabi SAW, man syaba fil Islam syibatan kana lahu nuran yaumal qiyamah. Barang siapa beruban satu uban aja dari kepalanya itu dalam Islam, maka bercahaya di hari kiamat. Nah, saya mau sinkronkan dua hadis ini. Maka yang hadis pertama, yang kedua nih para yang mengatakan kada boleh bapak besemer kada boleh. Karena bila disemer kada lagi kena cahaya tuh. Nah, maka jawabannya bahwa besemer itu hukumnya halal, boleh. Jadi dalam riwayat lain illal katam itu ada jenis semir itu yang menghirangkan hirang bana. Kenapa jadi makruh? Tadinya haram, ada makruh. Kenapa jadi makruh menggunakan yang hitam itu? Supaya orang kada tertipu. Apalagi anak melamar beginian. Orang masih kau dari sini, orang putih semua putih, nggak ada yang mana putih. Padahal orang tua bangka ada. Jadi itu kada boleh bila unsurnya ada apa? Unsur penipuan. Jadi hadis mensyabah itu fadilah. Suatu fadilah kada bisa diambil sebagai hukum. Sama apa? La khalufu famis shaim atyabu 'inda Allah min rihil misk. Bahwa mulutnya orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak wangi misk. Apakah artinya kita kada miskin gigi lagi? Biar aja sama bau-baunya sesiup-siupnya orang mencium. Nah, itu keliru pemahamannya. Boleh gitu masih gigi puasa. Bagian ulama mengatakan boleh, tapi batasnya sampai zawal, sampai siang matahari hijab, sampai zuhur. Tapi mulai zuhur sampai maghrib ada sebagian makruhkan dan sebagian membolehkan. Ya. Jadi apa yang kita pahami? Lakal fumami shaim, baunya itu kan yang menjadi fadilah puasanya. Karena setiap orang berpuasa, perutnya kosong pasti berbau. Sebersih-bersihnya giginya pasti ada baunya. Bau yang kada nyaman. Bau kada nyaman yang dia rasakan, kita sendiri merasakan, kada orang lain. Kada nyaman, bau kada nyaman. Menghinakan kada nyaman kita kalau. Nah, maka bau kada nyaman ini nih, jar Allah Ta'ala, ikam tenang aja. Jangan bersedih. Ikam di sisiku harum. Nah, apa artinya? Apa artinya? Dihibur ya. Si mama nih sayang benar lawan anak. Kalau anak hanya main bola, boki alat, mana, kalau tak palo. Oh kan, yang umum meragat pada meragat. Apa artinya tuh? Oh, sayang. Artinya sayangnya luar biasa. Biar tapaluh lagi bau tanah lagi tetap dicium. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sayang sama kita walaupun kita ini ada banyak kekurangan. Kemana hadisnya? Nah, jadi kadang menjadi hukum. Paham lagi ya? Memahami secara ini. Memahami hadis itu. Nah, jadi kita hadis Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu kan dalam sejarah kan kita tahu itulah waktu Rasulullah berhijrah itu dikejar oleh kafir Quraisy, bahkan mereka menyebarkan sayembara barang siapa menemukan Muhammad dan Abu Bakar
hidup atau mati, maka dia akan dapat 1000 ekor onta. Ada 100 tadi, 100 ekor onta. Ada 100 itu berapa miliar hitungan ini? Hitungan ini aja unta yang disembelih itu nah, itu sekitar 2.400 rial sampai 3.000 rial. Ambillah 3.000 kali 4. Nah, 12.000 kali 4.000, jadi 12 juta singkongnya. Ada sampai lagi kita sapi kita aja 17 jutaan. Sepakat 20. Nah, kalau 3.000 rial 3.700. Ternyata aku aja malah. Jadi unta tuh lebih mahal lagi daripada sapi. Nah, jadi mereka mengejar, apalagi kali 100. Jadi kejar-kejaran ini sampai mereka itu mengejar Rasulullah sampai ke tempat persembunyiannya. Berarti orang kafir Quraisy ini pada zaman dahulu itu sistem pelacakannya hebat. Padahal Nabi itu sudah membuat, akhirnya nih Nabi itu membuat yang pertama anak Abu Bakar itu 4 malam Rasulullah. Jadi bilangnya pagi, 2 malam Rasulullah, bilangnya pagi, turunnya ke Mekah. Jadi duduk orang-orang sambil mata-matai tentang reformasi. Nah kemudian dia boleh keluar. Nah jejak kakinya dia itu dibawa oleh yang ipar si Az-Zubair bin Awwam. Dibawanya kambing supaya menghilangkan jejaknya. Jadi jejak mau kambing hilang jejak. Ya dapat nyembuhan ini sampai ke situ. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus burung dara untuk bertelur dan laba-laba untuk membuat jaringnya. Jadi laba-laba itu membuat jaring. Logikanya orang kafir Quraisy, bila ada orang masuk ke sini pasti akan hancur jaringnya. Dan burung dara itu, aku dulu bingung juga kenapa jadi burung dara ini menjadi logikanya orang kafir Quraisy kepada manusia. Ternyata burung dara ini binatang paling sensitif ke manusia. Kami pernah di gedung yang kami sewa tuh ada lubang, makanya di situ burung ini bersarang. Kami jenguk, ternyata masih ada anaknya ganal sudah, tapi belum bisa terbang. Diambil oleh kakak sepupu ini, anak-anaknya ambilin. Ini siapa yang anaknya burung ya? Musuh di burung, musuh aja. Udah gak akan belah. Arah sekalinya anaknya videonya dari sarang videonya mati. Pernah juga ngaruhnya kakak-kakak usir. Jadinya berkali tiga. Ingat lah itu kan lorong itu dari atas, lorong antara 2 gedung ada lorong, ada sedikit kan ada kayak tata sisa. Jadi di situnya bersarang. Timbai kawan batok pacah bijinya sebiji, utamanya tuh pacah sebiji. Isuk mah habis bersih. Yang sampai sarang-sarang aja katanya. Nah itu logikanya orang kafir Quraisy. Kalau ada burung dara, berarti kan ada manusia di sini. Gak bakalan dia berada di situ. Apalagi kan Nabi di Gua Hira itu kan sampai 3 malam. Ada 1 malam. Nah walaupun sudah itu semua itu tuh istilahnya Nabi ini pasti selamat, tapi ternyata masih ada orang yang sampai ke muka gua itu. Jadi kalau kita ke Mekah, ya kakak tuh pian, apalagi mumpungnya masih muda-muda nih lah, kalau pian ke Mekah itu program makan tulakan ke Jabal Nur, Jabal Sur, atau Jabal Rahmah. Biar pastilah bapak pembimbing bawa kami bayar pastilah. Habis sholat subuh, tulakan ke Jabal Sur dulu. Karena itu dari bawah menuju ke atas tuh 2 jam. Tapi nyamannya Jabal Sur itu di lantai.
Tapi yang bingungnya kita begitu sudah sampai di atas, itu ada tiga gua. Ada yang guanya kayak ini, kurang lebih kayak ini, tapi lubangnya di sini. Jadi kalau kita dari luar menyingok, nah itu bila kita menyingok ke bawah, nah itu kelihatan kata surat. Sehingga aku memahaminya hadis Abu Bakar ini nih. Lau anna ahaduhum nazara tahta qadamaihi la absarana. Jika salah satu di antara mereka melihat ke bawah kakinya, artinya miring ke bawah kayak ini. Karena melihat keadaan guanya kayak gitu. Tapi jalan kakaknya lain itu. Karena kalau sedikit ada lagi gua, tapi pintunya jadi model kayak apa ya? Jadi bentuknya tuh model kayak bulat ini, ada lubang di atas. Jadi kalau susuk. Jadi si laba-laba yang basarang itu di atasnya. Di atasnya itu yang si burung dara tadi basarang. Jadi ada tiga di atas. Ada yang di samping, ada yang di bawah tadi, ada yang di atas lubangnya. Ya, tahu yang mana. Tapi kalau kita memahami dari penjelasan Sayyidina Abu Bakar ini, la absarana tahta qadam, nazara tahta qadamihi, berarti di atas telah jingok nenek ya. Dia akan melihat kita. Jadi kita kepergok. Ya Rasulullah, kita kepergok ini. Mereka sudah ada di atas. Tapi keyakinan Rasulullah SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam surat Taubah, wasan yatsnaini idhuma fil ghari idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini bukti lagi selain pada hadis kemarin tentang pedang, Rasulullah SAW dengan yakin Allah bersama kita. Yang lagi diperdebatkan sekarang ini, Allah bersama kita tuh, menurut Ustaz Arif, Allah bersamaku. Ya saya, Allah bersamaku. Ya Rahman, Allah bersamaku. Apa yang dihayalkan? Berarti tiga Tuhan lah. Maka jawabannya keliru itu pemahaman. Jadi kalau saya bilang Allah ma'i, Ustaz Arif menyebut Allah ma'i, maka ma'iyah di sini adalah ma'iyah ilmiah. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui kita, bersama kita dengan pengetahuan. Takwil nih. Lalu wasdi adakan bid'ah, mentakwilkan. Karena tidak ada ditakwil ya kayak tadi pemahaman kita jadi keliru. Sesat jadinya. Nah, jadi takwil itu siapa yang melakukan takwil? Takwil itu Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi jasidin ma'iyatullahi bi ilmihi. Dia bersama kalian di mana kalian berada. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal menafsirkan, mentakwilkan artinya dengan ma'iyahnya, dengan ilmunya. Sinilah muncul takwil dengan tafsir berbeda. Kalau tafsir menjelaskan, kalau takwil menjelaskan agak jauh daripada aslinya untuk dipahami lebih mudah bagi kita yang awam. Kalau orang alim kan bertanya lagi. Apa itu yang di surah ada yang terakhir pertama? Ar-rasikhun fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Terus yang di awal sebelum wahas wa ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasulun wa ya'lamu ta'wilahu sebelum itu wa ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasulun fil ilmi yaquluna amanna bihi. Apa artinya amanna bihi? Kami tidak perlu kami sudah paham. Jadi orang menuntut ilmu bila sudah alim kadang ada lagi yang pertanyaan aneh-aneh tadi. Jadi bila masih ada yang bertanya-tanya itu tidak
menjelemet, kita ngalih bikin, nah itu baru alim lagi. Makanya kita di kalangan orang yang itu kalau beli itu takut. Kita beli itu takut. Apa ujar guru? Iya kan aja sudah. Paham nggak nyawa jangan bertakon lagi. Ya pemis juga ada. Budaya orang-orang Indo. Bila kita mengaji lawan guru-guru itu, ada guru itu takut. Ada nggak pernah guru baik diberikan kesempatan? Silahkan ada pertanyaan. Ada yang bertanya. Padahal bagi guru sama guru ada. Karena budaya kita menuntut ilmu di kalangan orang itu, khususnya di kalangan orang sufi pada umumnya, kada boleh bertanya. Bila bertanya menunjukkan jahil. Dalam Al-Quran semuanya sahabat itu 13 kali pertanyaan aja. 13 pertanyaan aja, ada lagi lain dari ini. Jadi bertanya itu boleh bertanya bila ada tamu. Makanya di zaman Nabi bila orang Badui yang datang dari luar kampung bertakwa, mereka senang sahabat. Kenapa? Karena kita bertakwa memang nggak tahu. Yang bodoh itu. Jadi boleh kita bertanya memang nggak tahu. Nomor 2, bertanya untuk memantapkan. Yang tahu sudah, tapi asa ragu. Kalau hendak memantapkan, boleh ada itu pertanyaan itu? Boleh, tapi harus menjelaskan. Belum bertakon lah. Belum ada pembenar kabar bahwa orang mati COVID itu mati syahid, sehingga dia diselenggarakan jenazahnya berbeda daripada yang lain. Iya dulu. Yang ketiga, bertanya untuk menentukan guru. Nah, itu guru ya. Syekh, bagaimana menurut sampean seseorang yang berkata begini. Itu menentukan guru kan? Jadi Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim itu sempat taqwa. Padahal dua-duanya alim luar biasa, taqwa. Gara-gara siapa? Gara-gara murid sih dia. Jadi Imam Bukhari kada kayak itu guru aja. Jauh di sini nah. Karena di antaranya belum ada Imam Bukhari. Pendapat pian semua jadi Imam Muslim kayak begini. Karena antaranya pulang. Pada Imam Bukhari akhirnya berkelahi gitu kan. Udah ulama besar. Gara-gara siapa murid sih dia. Jadi bila hendak jadi murid baik, hati-hati. Jangan sampai kita bertanya yang ketiga ini. Makanya tradisi menuntut ilmu di kalangan orang Indo kada boleh bertakon. Lah ya, kalau pada paham, ya lah, pada paham kan lalu. Apalagi kadang-kadang tuan guru itu pakai bahasa Arab. Bila ada di khatir kamu sesuatu yang kada karena Allah, maka harus kamu jauhkan khatir itu. Bingung dia nak khatir itu misalnya. Ya, jangan di khatir. Ayah kada khatir, khatar di diri kamu. Jadi kamu khatar bahaya. Lain. Ada khatir, lain khatar. Jadi sini nyebut khatar. Ya, kemudian mengguru pian bahasa kayak itu tuh. Apalagi darinya kepadanya sampai pada dirinya. Ada yang pernah belajar gitu, guru-guru tradisional, guru-guru biasanya bukan ada salam, itu bahasanya kayak itu kan. Ada iya kepadanya, darinya kepadanya, untuk dianya dirinya. Coba pian baca tuh menakib boleh sama yang ada saya lebih baca. Tadi kata yang itu. Maka sekadar pahamku yang babal. Aku
mendengar setengah daripada riwayat Nurko bahwa apabila ulama itu diceritakan maka turunlah rahmat. Nah, jadi di latihan isi guru semacam ini lah, itu jangan bikin banyak takut sedih. Nah, hari jadi kalau bila ada paham takut lawan murid sidin. Nah, di samping-samping paham nih kamu ada paham apa yang dimaksud, itu diskusikan. Guru sekumpul itu pernah ada guru mengajarkan ilmu tauhid. Jadi jarak kawan haji murid itu bawa murid-murid sidin. Jadi bila bulikan dari majelis guru sekumpul bulikan jauh hal lumayan diskusi di taksi turuannya. Yang bertakon bingung, yang menjawab lebih bingung lagi. Ada kok gitu. Jadi ya sidin ujung apa? Berdiri aman kan? Sama aja pada bungol di sidin. Jadi intinya kalau nggak ada paham kada usah kita sok paham. Oh, kalau ada paham ya kada paham. Kenapa? Karena ternyata kita menuntut ilmu ini ada waktunya kita paham. Dahulu pas saya lagi SMP, tahu latihan Abah menukarkan kitab Al-Quran. Pertama kitab yang ditukarkan Abah Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah. Empat jilid. Tahun kita Al-Manar fil Waqti wal Ibtida', anjir kau kitab pangkat. Itu termasuk kitab-kitab awal Abah menukarkan. Bingung Hasan, Habib Tam, tulisannya itu yang bayat Al-Quran Tam, Habib ya Hasan, mana ngerti? Nah, jadi waktu kami di SMP itu ada guru dari Mesir, nama Sidi Syekh Mahir. Mudah-mudahan Sidi tidak tahu hidup masih kalau orangnya. Jadi jadi Sidi bila kamu menukar kitab, ada paham, seperti tidak, karena suatu saat kita mungkin paham, tahu bisa. Jadi kawan-kawan lah, bila ada sedikit duit, latihan, tolong tukar kitab. Biar guru Bakri, biar kan bisa membaca, ada bisa membaca, paham kada, tapi membawa juga kitab. Jadi biar guru Bakri ini paham, biar kada bisa membaca di sini. Ada pinatu ada, apalagi kitab kuning gundul. Tapi untuk 4 jam menteteng kalau orang membuka juga, entah akannya di mana kalau baca. Ada aja di situ barakahnya. Kayak pemburu aja rupanya barakahnya. Barakahnya di sini yang pertama cucuk melihat bukanya kan kadang-kadang karena kan itu kan gak ada apa aja kita kayak ingin tahu nih kalau dalam bahasa Arab itu faburi. Kepo anak tahu aja ya apa ini apa ini? Ini apa ini? Kenapa tulisannya kayak ini? Itu jual kitab kayak ikam. Beri kitanya. Wah hebat juga kayak ini bisa kuning. Nah, mana belajar? Nah, kamu jual nggak ada sekolah pondok yang bisa baca gitu. Lalu ada ingin pondok pesantren. Anakku tuh gara-gara baca novel anak pesantren. Novel Lima Menara. Itu kisahnya. Aku aja bingung. Kelas 4 SD, kelas 5 turun baik bila lulus kelas 6 anak tahu ke gontor. Kita. Aku aja kada tahu di gontor di mana anaknya. Kemana linknya bingung gak ada apa-apa. Besar blank gak ada tahu kisahnya. Gontor ke mana? Makanya alhamdulillah pasnya kelas 6 tuh ada kekawalannya. Oh, pada hayalan bapak-bapak yang tahu nih, minta tolong lah urun cepat nanti menjadi buntut aja, jangan biar suruh orang jadi pemimpin lah nyurang. Urun gak ada tahu di jalan, bahkan gak ada tahu warnanya gontor tuh apa. Di subhanallah itu ya jalannya. Jadi gak ada salahnya bisa berubah kalian aja barakahnya. Apalagi yang kayaknya bagus nah.
paling kada sedikit bom botol atau kemarinnya dari Falihin. Insyaallah khair ya Allah. Mungkin sampai sini dulu. Berapa jam lagi? Terus mungkin. Sana ya. Ini lambat lah aja sudah. Ini seberapa jam? Mari kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ni'mal wakil mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali ta'zimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Sallallahu biha abwaab ar-ridha wa taysir wa tughliqu 'anna biha abwaab asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Anta waliyyuna maulana wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم شفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين اللهم ارزقنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في صحة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا لقاءه في المنام ولقاءه في الجنة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وفضلك عمن سواك. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد